Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum gravitasi Newton. Terkhusus pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gaya gravitasi ya anak-anak. Untuk mempelajari materi ini, prasyarat konsepnya adalah hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan semua benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya gravitasi. Anak-anak, untuk hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton sudah bisa ya pada materi yang lalu ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita membahas tentang gaya gravitasi, sekarang kita akan saksikan terlebih dahulu anak-anak video berikut ini. Oke anak-anak, kesimpulannya adalah semua benda yang jatuh pasti ke bawah ya anak-anak. Hal ini karena ada gaya tarik gravitasi oleh bumi ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita saksikan untuk video yang ini anak-anak. Anak-anak perhatikan, di sini semua planet dan benda-benda langit yang lain bergerak berevolusi secara teratur anak-anak pada lintasannya masing-masing. Dan hampir tidak pernah adanya tabrakan anak-anak. Tidak jatuh juga pada matahari. Hal ini disebabkan karena ada gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi antara benda langit dengan matahari anak-anak. Oke, agar lebih jelas, Bu Vista ajak anak-anak untuk melakukan simulasi ya. Di sini ada dua buah benda anak-anak, M1 dan M2. M1 dan M2 memiliki massa masing-masing 14 kg.
Ini ya, 14 kg masing-masing. Kemudian berjarak 2 meter satu sama lain. Ternyata menghasilkan gaya gravitasi F12 dan F21 arahnya adalah saling tarik-menarik, itu sama besarnya 0,0000000318 Newton, anak-anak. Oke, perhatikan saja ya. Ya, ada dua buah benda pada jarak 2 meter satu sama lain, masing-masing bermassa 14 kg. Ternyata menghasilkan gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi masing-masing nilainya sekian, anak-anak. Sekarang kalau misalnya masanya kita ubah menjadi 18 kg. Jadi M1 dan M2 sama 18 kg, berarti masanya semakin besar ya. Dengan jarak yang sama 2 meter, maka F-nya, F12 dan F21 nilainya semakin besar, yaitu 0,00000448, anak-anak. Sekarang sekali lagi kita ubah menjadi 26 kg. Sedangkan jaraknya kita buat tetap, anak-anak. Ternyata gayanya semakin bertambah lagi. Oke, sekarang perlakuannya kita ganti, anak-anak ya. Masanya kita kembalikan 14 kg. Jadi keduanya sama 14 kg dengan jarak 2 meter satu sama lain. Jadi F-nya sama kembali pada data yang pertama tadi. Sekarang masanya kita buat tetap. Ini dengan jarak 2 meter ya tadi. Sekarang kita ubah jadi 4 meter. Jadi jaraknya semakin besar, masanya tetap. Maka F-nya semakin, bentar ya, F-nya ini anak-anak, jadi semakin kecil dengan jarak yang semakin besar. Kita tambah lagi menjadi 6 meter. Ternyata F-nya juga semakin kecil, anak-anak. Oke, dari simulasi ini kita buat tabelnya. Pada jarak yang tetap dan masanya diubah-ubah, tadi masanya mulai dari M1 dan M2-nya masing-masing 14 kg, 18 kg, dan 26 kg. Anak-anak perhatikan, dengan jarak yang tetap, masanya semakin besar, hasil kali masanya semakin besar, maka F-nya semakin besar, anak-anak. Ya, semakin besar. Dan F12 itu sama dengan F21, tetapi arahnya berlawanan arah. Jadi anak-anak ingat untuk hukum aksi reaksi ya. Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Ya, semakin besar hasil perkalian massa kedua benda, maka gaya gravitasinya semakin besar, anak-anak. Sehingga M1 dikalikan M2 itu sebanding dengan F. Oke, sekarang perlakuan yang kedua, anak-anak. Oke, anak-anak, untuk perlakuan yang kedua, yaitu massa kedua benda tetap, sedangkan jaraknya kita ubah-ubah, anak-anak. Tadi jaraknya kita ubah-ubah dari 2, 4, kemudian 6. Sedangkan M1 dan M2-nya kita buat tetap. Kita buat 14 kg terus-menerus, anak-anak. Sehingga jika R-nya dikuadratkan menjadi 4, 16, dan 36. Maka perhatikan anak-anak, semakin
besar R kuadrat, maka F-nya semakin kecil anak-anak. Sehingga F ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Bu Vista ulang, F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kita tulis seperti ini anak-anak. Jadi F sebanding dengan 1/R kuadrat atau F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga besar gaya gravitasi dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Tadi F sebanding dengan hasil perkalian antara M1 dan M2 dan berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Ini adalah bunyi dari hukum gravitasi Newton. Nah, agar sama, maka harus dikalikan dengan satu konstanta, yaitu konstanta gravitasi umum anak-anak atau G, yang nilainya adalah 6,672 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat anak-anak. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. 2 buah planet yang bermassa 4 kali 10 pangkat 20 kg dan setengah dari massa yang pertama, maksudnya massa planet pertama. Kedua planet tersebut terpisah pada jarak 10 pangkat 8 km. Tentukan gaya tarik-menarik kedua planet tersebut anak-anak. Oke? Sudah jelas ya, sekarang kita akan langsung mengerjakan. Kita tulis diketahuinya. M1 4 kali 10 pangkat 20 kg. M2 setengah kali M1, jadi 2 kali 10 pangkat 20 kg. Nah, R-nya 10 pangkat 8 km kita ubah ke meter anak-anak. Jadi 10 pangkat 11 meter. Kita akan menjawab untuk menentukan F-nya. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan seperti ini. Yang atas kita kalikan jadi 8 kali 10 pangkat 40. Yang bawah 10 pangkat 22. Ya anak-anak, pangkatnya kalau 10 pangkat 11 dikuadratkan itu pangkatnya harus dikalikan ya, dikalikan 2. Jawabannya berarti 10 pangkat 18 G Newton. Nah, anak-anak bisa mengubah nilai G-nya menjadi 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dikalikan sehingga F-nya adalah 53,36 kali 10 pangkat 7 anak-anak, atau 5,336 kali 10 pangkat 8 Newton. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Nah, anak-anak, di sini ada 3 buah benda A, B, dan C terletak pada satu garis lurus anak-anak, seperti gambar. Nah, MA, MB, dan MC masing-masing 4 kg, 6 kg, dan 8 kg. Kita diminta untuk mencari besar dan arah gaya gravitasi pada benda A atau FA. Baik, sekarang kita kerjakan ya. Jadi ditanyakan besar dan arah FA. Anak-anak, FA ini dipengaruhi oleh FAB dan FAC. Sekarang kita harus menggambar terlebih dahulu anak-anak FAB dan FAC-nya. Antara A dan B. FA-nya ke sini, FBC-nya ke sini. Kemudian antara A dengan C. FAC-nya ke sini, FCA-nya ke sini. Nah, anak-anak, karena diminta untuk mencari
FA, maka kita perhatikan gaya-gaya yang ada pada benda A, anak-anak. Nah, di sini ada FAB dan FAC, arahnya masing-masing ke kanan. Nah, karena kedua gaya ini searah, anak-anak, nanti untuk mencari FA kita harus menjumlahkan atau menambahkan kedua gaya tersebut, gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Jadi FAB sama dengan G MA MB per RAB kuadrat, sama dengan G, MA-nya adalah 4, MB-nya adalah 6, per jaraknya antara A dan B, ini terhapus 2 meter. 2 dikuadratkan, sama dengan G dikalikan 4 dikalikan 6 per 4, kita coret, jawabannya adalah 6G Newton. Nah, Newton di sini adalah satuan dari gaya gravitasi, anak-anak. Nah, biarkan G-nya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung FAC, sama dengan G MA dikalikan MC per RAC kuadrat, sama dengan G, MA-nya tadi adalah 4, dikalikan MC-nya adalah 8, per RAC, jarak antara A ke C, berarti 2 ditambah 2, 4 dikuadratkan, sama dengan G dikalikan 32 per 16, kita coret, jawabannya adalah 2G Newton. Oke, anak-anak, sekarang tinggal menghitung FA-nya. Kembali, karena FAB dan FAC searah, keduanya ke kanan, maka harus kita tambahkan. Maka FA sama dengan FAB ditambah FAC, sama dengan 6G ditambah 2G. Jawabannya adalah 8G Newton. Anak-anak, nanti tinggal memasukkan nilai G-nya ya anak-anak ya. Nilainya adalah G itu adalah konstanta gravitasi umum yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gitu ya anak-anak. Nah, arahnya kemana? Arahnya karena kedua-duanya adalah ke kanan, maka arahnya ke kanan. Lalu bagaimana jika ada yang ke kanan, ada yang ke kiri? Nah, jika ada yang ke kanan dan ke kiri, untuk mencari F-nya nanti harus dikurangi. Sedangkan arahnya mengikuti arah gaya yang nilainya lebih besar. Begitu. Jelas anak-anak ya? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kalau pada contoh soal yang sebelumnya, 3 buah benda tersebut terletak pada satu garis lurus. Nah, kalau pada contoh soal yang ini, 3 buah benda tersebut terletak pada segitiga sama sisi. Jadi bendanya terletak pada titik-titik sudut segitiga sama sisi, anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita diminta untuk menghitung FC-nya, anak-anak. Sama anak-anak caranya. Jadi, FC tersebut dipengaruhi oleh FCA dan FCB. Sekarang kita harus menggambarkan terlebih dahulu FCA-nya dan FCB-nya nanti seperti apa. Kita gambarkan terlebih dahulu. Antara C dengan A. Ini adalah FCA. Ini adalah FAC. Kemudian antara B dengan C. Ini adalah FBC. Ini adalah FCB. Anak-anak perhatikan bahwa FCA dan FCB membentuk sudut anak-anak. Nah, sudutnya berapa? Pada segitiga sama sisi, sudutnya di tiap titik sudutnya adalah sama, yaitu 60 derajat. Jadi di sini adalah 60 derajat.
Lalu harus kita resultankan. Untuk FCA dan untuk FCB, kemudian kita tarik garis. Nah, ini adalah FC, anak-anak. Dari contoh soal yang sebelumnya, anak-anak, kalau dua buah gaya tersebut searah, maka harus ditambahkan. Kalau berlawanan arah harus dikurangi. Lalu bagaimana jika membentuk sudut? Nah, berarti kedua buah gaya tersebut harus diresultankan. Anak-anak ingat ya, materi vektor metode jajaran jenjang pada semester 1. Ya, ingat ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Jawab. FCA sama dengan G MC MA per R CA kuadrat sama dengan G, MC-nya adalah 9, MA-nya adalah 6, RCA-nya adalah 3 sama anak 2. Jadi G dikalikan 9 dikalikan 6 per 9, kita coret. Jawabannya adalah 6G karena gaya berarti satuannya adalah Newton. Ya. Kemudian untuk FCB sama dengan G MC NB per RCB dikuadratkan sama dengan G MC-nya adalah 9, NB-nya adalah 3 per 3 dikuadratkan. Jadi G dikalikan 9 dikalikan 3 per 9. Jawabannya adalah 3G. Nah, lalu kita tinggal menghitung FC-nya anak-anak. FC sama dengan anak-anak ingat akar dari F CA kuadrat ditambah F CB kuadrat ditambah 2 dikalikan FCA dikalikan FCB dikalikan cos sudut yang diapit oleh FCA dan FCB. Oh, 60 derajat ditulis. Cos 60 derajat sama dengan, nah, ternyata 6G dan 3G. Nah, kita masukkan akar dari 6G dikuadratkan ditambah 3G dikuadratkan ditambah 2 kali 6G kali 3G kali cos 60 adalah setengah. Gitu anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa mengurangi nilainya agar tidak terlalu besar. Misalnya nanti angkanya terlalu besar. Caranya bagaimana? Caranya mengeluarkan FPB-nya anak-anak. FPB yang mana? Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada 6G dan 3G ya anak-anak ya. 6G dan 3G. Nah, kedua nilai ini FPB-nya adalah 3G. Maksudnya FPB itu apa anak-anak? Yang keduanya ini bisa dibagi satu angka, nanti menghasilkan angka yang paling sederhana ya anak-anak. Jadi 3G. Sehingga hasilnya, karena ini 3G, maka hasilnya yang ini menjadi 2, yang bawah menjadi 1. Ya, ini 2, ini 1. Caranya bagaimana? Ya, 6G dibagi 3G yaitu 2, 3G dibagi 3G adalah 1. Nah, 3G ini kita letakkan di luar anak-anak. 3G kita letakkan di luar. Akar dari berarti tinggal 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 1 kali setengah. Gitu ya. Yang 6G jadi 2, yang 3G jadi 1. Nih, sekarang sama dengan 3G akar, ini kita coret, jadi 4 ditambah 1 ditambah 2. Nah, sama dengan akar
3G akar 457 ya. Nah, Newton jawabannya. Nah, anak, nanti G-nya tinggal dimasukkan konstantanya ya. 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Oke? Sudah paham anak-anak ya? Oke anak-anak, kita lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya. Ada dua buah benda A dan B terpisah sejauh 10 meter satu sama lain. Nah, kita diminta untuk mencari benda C yang bermassa 3 kg dari benda A agar FC-nya bernilai 0. Oke anak-anak, jadi benda A dan benda B itu terletak pada satu garis lurus ya. Masalahnya masing-masing adalah 4 kg dan 9 kg. Kita gambar terlebih dahulu anak-anak ya. Diketahui di sini ada benda A, di sini ada benda B. Nah, benda A bermassa 4 kg, benda B bermassa 9 kg. Masing-masing terpisah sejauh 10 meter. Nah, kita diminta untuk mencari letak benda C, misalnya X, dari A, ya, dari A, agar besar FC-nya bernilai 0. Oke, sekarang kita letakkan terlebih dahulu benda C berada di sini. Benda C-nya adalah 3 kg. Benda C dipengaruhi oleh FCA dan FCB. Jadi kita gambar terlebih dahulu. FCA, AC, ini adalah FAC, ini adalah FCA. Lalu antara C dengan B, ini adalah FCB, ini adalah FBC. Nah, anak-anak, berarti di C di sini ada FCA dan FCB yang arahnya berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya anak-anak ya. Oke, sekarang arahnya antara FCA dan FCB. Jaraknya sekarang anak-anak, karena kita diminta untuk menghitung letak C dari benda A, berarti kita misalkan antara A dengan C adalah X meter. Jadi, kalau antara A dan C adalah X meter, maka antara C dengan B berarti 10 min X meter. Gitu ya. Antara A dengan C adalah X meter, maka antara C dengan B 10 min X meter. Nah, sekarang tinggal kita jawab. Jadi, FC bernilai 0. Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka harus kita selisihkan anak-anak. Boleh yang kanan dikurangi kiri, boleh ke kiri dikurangi yang ke kanan. FCB dikurangi FCA sama dengan 0. Kita pindah ruas. FCB sama dengan FCA. Kita masukkan persamaannya. G MC MB per RCB kuadrat sama dengan G MC MA per RCA kuadrat. Anak-anak, lalu kita coret. MB-nya adalah 9 per 10 dikurangi X dikuadratkan sama dengan MA-nya adalah 4 per X kuadrat. Jarak antara C ke A adalah X kuadrat. Lalu, untuk menghilangkan kuadratnya ini anak-anak harus kita akar kedua ruasnya. Harus diakar. Menjadi 9 diakar menjadi 3 per
10 min X dikuadratkan akan menjadi 10 min X, kuadratnya hilang, sama dengan yang kanan menyesuaikan 2/X. Lalu kita kali silang. 3X sama dengan 2 dikalikan 10 dikurangi X. Berarti 3X sama dengan 20 dikurangi 2X. Pindah ruas anak-anak. Jadi menjadi 5X sama dengan 20. Maka X sama dengan 4 meter dari A. Ini. Nanti kalau pertanyaannya dari B, berarti tinggal 10 dikurangi 4. Berarti 6 meter dari B. Gitu. Sudah paham anak-anak tentang gaya gravitasi? Oke, kalau sudah paham, Bu bisa ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.